Baik rekan-rekan, kita sampai di bagian keempat, yaitu bagaimana mengubah individu menjadi pemain tim. Wah, tentu ini jadi harapan kita semua ya. Tidak menjadi individualistis, tapi semua bisa bermain sebagai tim, menjadi tim player. Gimana caranya? Nah, tentu ada langkah-langkah yang bisa kita lakukan. Nah, ini dia. Ada kurang lebih 3 cara untuk bisa mengubah individu menjadi pemain tim. Nah, tentu teman-teman barangkali punya cara-cara yang lain, boleh jadi referensi ya, atau masukan. Yang pertama adalah soal pemilihannya dulu. Jadi soal rekrutan. Dari awal memang kita menyeleksi orang-orang yang bisa masuk ke dalam tim kita. Nah, kalau ada kesempatan seperti itu, jangan sia-siakan. Ya, tegas-tegasan aja. Pilih siapa anggota tim Anda yang memang Anda perlukan. Kalau memang dikasih kesempatan seperti itu. Artinya jangan asal milih, asal jangan eh, karena sama-sama teman dekat gitu terus ya udah masukin deh. Gitu ya. Berarti kita tidak berpikir tentang goal secara keseluruhan tuh, secara bersama, tapi hanya karena mementingkan kedekatan. Itu bahaya, gitu ya. Jadi pastikan kandidat yang dapat memenuhi perannya dalam tim sejalan dengan persyaratan teknis. Ada hal-hal barangkali yang menjadi persyaratan-persyaratan untuk bisa masuk ke dalam tim, dia minimal sudah menguasai tentang basic knowledge soal apa dan lain sebagainya. Nah, itu juga harus jadi rujukan, panduan, ya. Nego-nego ke hal-hal yang fundamental, yang elementer, justru nanti bisa membahayakan proses berikutnya. Yang kedua adalah pelatihan. Meningkatkan anggota dalam problem solving skill, kemampuannya dalam menyelesaikan masalah, komunikasi, negosiasi, manajemen konflik, kerja sama tim atau team building. Ini juga perlu. Makanya biasanya anggota-anggota kita kan sering kita ikutkan pelatihan ya, training misalnya. Ayo semua ikut team building biar semua punya engagement yang lebih baik. Kita akan lakukan team building secara virtual. Ikut di indoteambuilding.com misalnya. Di situ kita bisa melakukan team building meskipun kita ada di areanya masing-masing. Nah, bisa juga tuh kita melakukan pelatihan-pelatihan seperti itu ya untuk mengembangkan anggota tim kita. Sehingga tercipta satu kesadaran bahwa oh seperti ini cara menjadi tim player ya. Oh cara-caranya untuk bisa berkomunikasi itu seperti ini di dalam tim. Oh begini caranya untuk bisa saling mengarahkan, mengingatkan misalnya. Bagaimana cara menggerakkan orang lain. Kan itu semua perlu diasah. Nah, salah satu jalannya adalah dengan melakukan pelatihan. Yang ketiga adalah tentang penghargaan. Nah, ini kita harus cermati ya, baik-baik. Misalnya, sistem imbalan harus mendorong kerjasama, bukan kompetisi. Misalnya, bonus tahunan anggota didasarkan pada pencapaian tujuan bersama. Jadi, kalau mau dapat sekian, ya penilaiannya adalah hasil bareng-bareng, hasil secara tim, gitu ya, sesuai dengan tujuan bersama. Bukan karena misalnya yang satu lebih kerja keras, maka dapat bonus lebih tinggi, ya itu yang nanti akan ada eh, semacam kecemburuan ya. Kenapa kok ini begini begitu? Sebetulnya kalau secara fair ya bisa aja kita lakukan kalau misalnya masing-masing saling menerima gitu ya. Tapi ada lebih baiknya eh, bonus yang dikasihkan secara merata bersama-sama, individu kebagiannya hasilnya yang sama, karena hasil secara tim pun begitu adanya gitu. Kalau ternyata misalnya kan nanti akan berpikir seperti ini, saya perasaan yang paling kerja keras di situ. Oh, ide saya yang paling kepake, bahkan saya mengerjakan ini dan itu lebih banyak. Tapi karena hasil akhirnya kurang, maka kan ada satu perasaan, oh kalau gitu ini akan seperti begini terus nih. Kalau teman-teman semua juga tidak berkontribusi lebih ya. Yuk kalau misalnya mau bareng-bareng nggak bisa saya sendiri yang terus bekerja keras, teman-teman pun harus bisa meningkatkan kerja kerasnya lebih bagus lagi misalnya. Kan jadi ada semacam rasa kepemilikan bareng-bareng gitu ya, bahwa hasil yang diterima ini atas
apa yang sudah dilakukan seluruhnya, bukan karena satu dua orang aja. Nanti kalau ternyata kita ngasih gede karena ada satu dua orang yang bisa berkinerja bagus, akan timbul sesuatu yang negatif terjadi. Mungkin kecemburuan kah, mungkin yang satu merasa enak banget dapat semuanya masing-masing gede tapi saya yang paling kerja keras misalnya. Yang lain kerjanya biasa-biasa aja tapi bayarannya sama dengan saya, kan gitu. Nah, makanya semua harus didasarkan dari pencapaian tujuan bersama hasilnya, gitu ya. Dan berikutnya yang namanya penghargaan juga sebetulnya nggak harus selalu melulu dengan uang. Ini ada satu case menarik yang nyata terjadi dilakukan oleh salah seorang manajer di salah satu perusahaan. Menariknya gini, ketika timnya ada banyak ya, artinya dia megang beberapa tim, kemudian masing-masing tim itu kan dievaluasi. Yang masuk kualifikasi, akan dapat reward. Rewardnya semacam pesta di salah satu rumah mereka lah, begitu ya, jadi tuan rumah. Di situ mereka senang-senang, makan bareng, gitu ya, di sana ngobrol-ngobrol bareng. Namun buat tim yang underperform, maka seluruhnya dia harus ke belakang dan jadi bagian dapur, bagian bantu-bantu, bagian bersih-bersih. Nah, ini seru juga nih. Nggak harus soal uang ya, tapi dengan begitu kan dia bisa kasih feedback. Kamu mau nggak nanti di pesta berikutnya di belakang lagi kayak begini? Oh nggak mau Bu, saya pengennya kayak teman yang lain dong, bisa gabung di situ. Masa sih nggak ikut makan-makan di sana? Makanya yuk tingkatkan dong performance-nya, kinerjanya. Habis itu ada follow up-nya lagi, gitu. Leadernya kasih feedback apa yang perlu ditingkatkan dengan supaya dia juga jelas harus melangkah kemana, kan gitu. Ya, jadi ini adalah 3 langkah untuk bisa mengubah individu menjadi pemain tim. Pertama dari pemilihan, yang kedua dari pelatihan, yang ketiga adalah dari penghargaan. Semoga bisa dipahami. Terima kasih.